Halo para netizen mager dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Masih suka mimisan lihat cewek cantik? Hahaha, dasar lemah. Kembali lagi bersama saya Deta. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film Prison Break Season 2 episode 17, 18, dan 19. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya pakai headset kalian dan cuci kaki sebelum tidur. Selamat menonton. Scene diawali ketika Scofield dan Sarah sedang berada di klub cerutu untuk mengambil sesuatu dari loker Frank Tancredi yang tidak lain adalah ayah Sarah. Ketika akan menuju loker, ada seorang pria yang mengenali dan memanggil Sarah. Menyadari hal ini adalah ancaman, Scofield dan Sarah pun bergegas keluar dari dalam klub itu. Tapi sebelum keluar, Scofield mengambil sebuah kertas yang bertulis nama Pop, mantan kepala penjara Fox River, sebagai salah satu member dari klub itu. Menyadari fakta itu, Scofield pun pergi ke rumah Pop untuk meminta bantuannya agar mau mengambilkan benda yang ada di dalam loker ayah Sarah. Ketika baru sampai di depan rumah Pop, terlihat sekali Pop sangat marah terhadap Scofield karena telah mengecewakannya dengan cara kabur dari Fox River. Pada awalnya, Pop tidak mau membantu Scofield, tapi setelah membujuk dan membuat satu kesepakatan, akhirnya dia mau membantu. Scene kemudian beralih ke Sucre. Terlihat dia sedang berkendara menuju Bandara Ixtapa, Meksiko. Di tengah perjalanan, mobilnya mogok. Beruntung sekali kebetulan ada satu mobil yang melintasi jalur yang sama. Kemudian Sucre nebeng dengan mobil itu. Setelah mengobrol, ternyata pengemudi mobil itu adalah seorang anggota keamanan Bandara Ixtapa. Sucre pun menjadi sedikit was-was. Ketika sampai di bandara, Sucre buru-buru pergi. Beberapa detik kemudian, pria tersebut mengetahui bahwa Sucre adalah seorang buronan dan dia pun mengejarnya. Pada waktu yang bersamaan, Mary Cruz tiba di bandara dan langsung bertemu dengan Sucre. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung keluar dari bandara, kemudian naik taksi menuju rumahnya Bibi Sucre. Di tempat lain, terlihat T-Bag bersama Nyonya Hollander dan kedua anaknya sudah sampai di sebuah rumah kosong yang tidak terawat. Ternyata rumah itu adalah tempat tinggal masa kecil T-Bag bersama ayahnya. Ketika memasuki rumah, T-Bag langsung teringat akan masa kecilnya yang tidak bahagia. Kemudian T-Bag menyuruh Nyonya Hollander dan anaknya untuk membantu membersihkan rumah itu. Beberapa saat kemudian, T-Bag meminta Nyonya Hollander untuk hidup bersamanya dan memulai lembaran baru. Tapi Nyonya Hollander menolaknya langsung. Mendengar penolakan itu, hati T-Bag menjadi sangat hancur. Dia kemudian mengurung mereka di dalam sebuah ruangan sempit. Karena masih punya hati manusia, T-Bag kemudian menelpon polisi untuk membebaskan mereka. Sementara dia pergi dari rumah itu. Whoa, it's okay. Easy, it's okay. Oh, someone said there's a hostage situation here. Scene kemudian berpindah ke Mr. Kim. Terlihat dia menerima laporan anak buahnya mengenai keberadaan Scofield dan Sarah di klub cerutu. Dia pun bergegas menuju ke sana. Her father was a member. He kept a private. Get me a jet to Chicago. Sementara itu, di depan klub, Pop sudah bersiap untuk masuk. Dan ketika sudah masuk ke dalam klub, Pop langsung menuju ke arah loker. Dia sangat berhati-hati melihat keadaan sekitar sebelum membuka loker Frank Tancredi. Kemudian, dia menemukan sebuah amplop putih yang di dalamnya ada flash disk. Sebelum pergi dari sana, Pop meminjam laptop untuk melihat isi flash disk itu.
Setelah keluar dari klub, datanglah Mr. Kim beserta anak buahnya yang langsung menemui Pop untuk mengambil flash disk itu. Tapi Scofield bergerak cepat mencegah hal itu terjadi. Scofield menabrakkan mobilnya ke arah Mr. Kim hingga dia terjatuh. Kemudian Burrow datang menghajarnya sampai babak belur. Mereka pun langsung tancap gas dan sengaja meninggalkan Kellerman di sana. Ketika sampai di rumah Pop, Scofield ingin menepati kesepakatannya dengan menyerahkan dirinya kepada Pop. Tapi Pop menolaknya karena dia sudah mengetahui semua fakta sebenarnya dan menyuruh Scofield untuk terus berjuang. I listened to this. You have something here. There's going to be a lot of people who wish you did. Go now if I were you. And don't consider this forgiven, but you do. Listen, Henry. Di tempat lain, terlihat Franklin sedang bersama anaknya yang sedang sakit parah. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi agar anaknya bisa segera ditangani oleh dokter. Kemudian, dia menelpon Mahon untuk membuat satu kesepakatan yang isinya adalah dia akan menyerahkan diri dan membantu Mahon menangkap Scofield agar anaknya bisa segera dirawat oleh dokter dan istrinya bisa bebas dari penjara. Mahon pun menyetujuinya. She will be okay. She'll be your son. You promise. Kemudian scene berpindah ke Scofield. Terlihat Scofield bersama yang lainnya akan melihat isi dari flash disk itu. Dan mereka sangat terkejut setelah mendengar rekaman pembicaraan antara Presiden Reynolds dan Terence Steadman. Film pun bersambung. Let's do it. Scene diawali ketika Scofield sedang mendengarkan rekaman pembicaraan antara Presiden Reynolds dan Terence Steadman. Scofield merencanakan agar rekaman itu diberikan kepada orang yang terpercaya dan bisa membantu mereka untuk membongkar semua skandal ini. Tetapi sangat sulit mencari orang yang bisa dipercaya. Find someone. I trust her, Michael. She'll do it. She'll find. Kemudian Burrow teringat pada Jane Philip, salah satu anak buah ayahnya yang kini sedang merawat LG. Dia merasa Jane Philip orang yang bisa dipercaya. Kemudian Burrow menanyakan, kira-kira siapa orang yang bisa dipercaya untuk membantu mereka. Kemudian Jane mengatakan bahwa mereka bisa menemui seorang yang bernama Cooper Green. Dia adalah mantan wakil jaksa agung wilayah Chicago dan salah satu sekutu dari Aldo Burrow. Is that all right? Sementara itu di tempat lain, terlihat Mahon sedang berada di kantornya. Kemudian, dia didatangi oleh Billick untuk meminta pembayaran atas keberhasilannya menunjukkan tempat Patosik kemarin. Karena cara Billick yang tidak sopan dalam meminta bayaran, membuat Mahon sangat emosi dan langsung menendang dan menginjak kaki Billick. Sampai Billick meringis kesakitan. Dia mengatakan kepada Billick bahwa bayarannya akan segera ditransfer. Setelah itu, dia menyuruh Billick ke Meksiko untuk memburu Sucre. Billick pun menyetujuinya. Kemudian tidak lama, Billick menemui Sanchez Fox River untuk mencari informasi keberadaan Sucre di Meksiko. Keesokan harinya, Scofield menelpon kantor Cooper Green. Setelah berhasil terhubung dengan yang bersangkutan, dia meminta agar bisa ketemu di Ebert Park 1 jam kemudian dengan dress code, kemeja berwarna biru dan dasi berwarna merah agar bisa dikenali oleh Scofield. Ready? Karena terus-menerus melihat kunci loker sang ayah membuat Sarah jadi kangen pada mendiang ayahnya, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi ke makam sang ayah. Di sana, dia bertemu dengan Bruce,
salah satu rekan kerja ayahnya dulu. You'd show up eventually. Trust me, then all I can do is just wish you luck. Scene kemudian beralih ke T-Bag. Terlihat dia sedang berada di sebuah klinik untuk berkonsultasi dengan seorang dokter mengenai kehidupannya. T-Bag mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak berniat menemui dokter itu. Tapi karena dia melihat foto sang dokter di sebuah brosur, maka dia menyadari satu hal, yaitu muka mereka berdua sangat mirip. Sehingga T-Bag berniat untuk membunuh sang dokter, kemudian memakai identitasnya untuk terbang ke Thailand. What the hell you think you're doing? Waktu yang ditentukan pun telah tiba. Terlihat Boro sedang menelpon seorang pria yang menyamar sebagai Cooper Green sambil mengarahkannya agar bisa ketemu dengan Scofield. Sementara pada waktu yang sama terlihat Sarah sedang bersama Cooper Green yang asli. Sarah pun bertanya kepada Cooper Green yang asli, apakah dia sudah bertemu dengan Scofield dan Boro hari ini? Dan jawabannya adalah tidak. Mendengar hal itu, Sarah langsung menyadari bahwa orang yang bertemu dengan Scofield sekarang adalah Cooper Green yang palsu. Dengan cepat, dia menelpon Boro untuk memberitahukan hal tersebut. Boro kemudian bertemu Scofield untuk memberitahukan hal ini. Setelah bertemu dengan Scofield, dia melihat Cooper Green yang palsu sudah tergeletak di tanah usai dihajar Scofield. Scofield dan Boro pun kembali ke hotel dan tidak lama kemudian datanglah Sarah bersama Cooper Green yang asli. Mereka pun memperlihatkan bukti rekaman tersebut kepada Cooper Green. Akan tetapi, karena tanggal terjadinya percakapan dalam rekaman itu tidak ada, maka rekaman itu tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti dan tidak bisa dibawa ke pengadilan. Satu-satunya cara adalah mereka harus mengancam Presiden Reynolds dengan rekaman itu untuk meminta gerasi. Blackmailer. It's proof of Carolyn Reynolds' guilt. So the woman that set me up. I think she'll sign it with her own hand. Sementara itu di tempat lain, terlihat T-Bag sedang berada di bandara. Ia akan membeli tiket langsung menuju ke Thailand. Tapi tidak ada penerbangan langsung, melainkan harus melalui Chicago dan transit di Meksiko. Ketika akan membawa ranselnya naik ke atas pesawat, petugas bandara melarangnya. Karena ransel itu harus dimasukkan ke dalam bagasi. T-Bag tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sir, your bag will be safe. As a way to keep ticket prices low, we have removed in-flight Ketika sudah berada di dalam pesawat, ternyata Bellic, service package. What's left on this? artinya Bellic dan T-Bag satu pesawat. Adegan pun beralih ke Mahon. Terlihat dia sedang berada di Ebert Park bersama Cooper Green yang palsu. Di sana, Mahon sedang berusaha untuk melacak keberadaan Scofield melalui petunjuk dari Cooper Green palsu. Hingga pada akhirnya, dia menduga keberadaan Scofield ada di sebuah hotel dekat Ebert Park. Because this one's closer to the payphone they call me. There. Dia langsung gercep menuju hotel itu. Ketika sampai di hotel, Mahon langsung menuju resepsionis dan menanyakan, apakah ada Scofield dan Boro atau Sarah yang memesan sebuah kamar. Resepsionis pun mengatakan kalau mereka berada di kamar 106 yang dipesan oleh Sarah. Kemudian Mahon segera menuju ke kamar itu. Film pun bersambung. Scene diawali ketika Cooper Green sudah selesai berurusan dengan Scofield dan dia akan pamit pulang. Scofield merencanakan akan bertemu langsung dengan Presiden Reynolds, meminta gerasi untuk kebebasannya dan Boro. Sementara itu, Boro akan bertemu dengan teman lamanya untuk meminta tiket kapal agar bisa keluar dari Chicago. Di waktu yang bersamaan, terlihat Mahon sedang berada di atas tangga menuju kamar 106. Setelah sampai di depan kamar, Mahon bertemu dengan petugas hotel dan meminta kunci kamar tersebut. Setelah berhasil masuk, Mahon sudah tidak menemukan Scofield dan Boro di sana kecuali Sarah. Terlihat pesawat T-Bag sudah mendarat di bandara Ixtapa, Meksiko. Ketika akan mengambil ranselnya,
T-Bag melihat Bellick sedang berada di tempat yang sama. Dia pun menghindari Bellick dengan cara mengambil ransel-nya lewat bagian luar bandara. Akan tetapi, petugas bagasi melihat kelakuan T-Bag dan berusaha mencegahnya. Mereka pun berkelahi. Setelah itu, T-Bag lari meninggalkan bandara dan tidak membawa ranselnya. Hey, I need the phone. Sementara itu di tempat lain, terlihat Boro sedang berada di dermaga sambil mencari teman lamanya untuk meminta tolong agar dicarikan tiket kapal untuk 3 orang yang akan dia gunakan hari ini. Walaupun agak susah karena mendadak, temannya berhasil mendapatkan tiket itu. All right, Link. Come with me. Di waktu yang sama, terlihat Scofield sudah berada di tempat Presiden Reynolds akan berpidato. Dia berhasil memberikan pesan kepada Presiden Reynolds ketika bersalaman dengannya. Tetapi tidak lama setelah itu, dia ditangkap oleh pengawal Presiden Reynolds dan dibawa ke sebuah ruangan. Scofield pun diikat pada sebuah kursi. Dan tidak lama kemudian datanglah Mr. Kim untuk menginterogasi Scofield. Dia menanyakan di mana Scofield menyimpan rekamannya. Akan tetapi Scofield menolak untuk menjawabnya, sehingga Mr. Kim menghajar Scofield sampai babak belur. Scene beralih ke Sucre yang sedang bersama Mary Cruz. Dia melihat berita T-Bag di TV yang sedang berlari dari bandara tanpa membawa ranselnya. Said he was trying to steal luggage from the airport. Ketika baru kembali memetik buah ceri, ternyata Bellick sudah berada di dalam rumah Sucre sambil menodongkan senjata. Bellick akan membawa Sucre kembali ke Fox River. Akan tetapi Sucre menawarkan Bellick agar membantunya untuk menangkap T-Bag. Karena kebetulan dia juga berada di Meksiko. Akhirnya Bellick pun setuju. Where is it? $5 million. T-Bag's in town. Scene beralih ke Scofield. Setelah babak belur dihajar Mr. Kim, Presiden Reynolds kemudian datang menghampirinya. Dia meminta rekaman itu, tetapi Scofield tidak membawanya. Kemudian dia menelpon Boro untuk memutarkan rekaman itu. Betapa terkejutnya Presiden Reynolds mendengar isi rekaman itu. Kemudian dia menyetujui permintaan Scofield agar dibiarkan pergi dan meminta garasi untuk pembebasan dirinya dan Boro yang akan disampaikan langsung melalui pidato kepresidenan. Of all our crimes, and I want it. Pardon on live TV. Ketika akan berpidato, Mr. Kim mendekati presiden dan mengancamnya apabila dia memberikan gerasi kepada Scofield dan Boro, maka Mr. Kim akan membocorkan semua kejahatannya selama ini. Pada akhirnya, Presiden Reynolds menjadi sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Michael Scofield or us? We'll keep you. The world is waiting. Kemudian terlihat Scofield sudah berhasil sampai di dermaga tempat Boro berada. Dan dengan senangnya, dia mengatakan jika mereka telah berhasil meminta gerasi kepada presiden. We did it. Yeah? Kemudian mereka menyalakan TV dan menonton pidato Presiden Reynolds. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Presiden Reynolds mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Amerika. Hal ini juga berarti bahwa Presiden Reynolds tidak bisa lagi memberikan gerasi kepada mereka karena dia sudah bukan seorang presiden lagi. Dan sekarang rencana satu-satunya adalah benar-benar menghilang dari Amerika. Film pun bersambung. She can't pardon anyone. Stepping down as president. We gotta disappear. Forever.
Terima kasih buat para netizen mager yang sudah nonton. Semoga sedikit terobati rasa penasarannya dengan 3 episode ini. Dan kedepannya saya akan buat 3 episode lagi yang langsung sampai tamat. Oke? Jadi ditunggu aja ya, yang sabar. Karena ngedit itu lama. Ya, sekian aja dulu. Jangan lupa makan, jangan lupa bobo, dan jangan lupa sholat. Oke? Dadah, love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.